Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan tamu kita, tamu istimewa pagi ini, Bapak Karania Dharma Saputra. Beliau adalah Presiden PT Visioner Internasional atau OVO ya. Dan Pak Karania ini juga sebagai co-founder dari bareksa.com. Selamat datang di studio podcast Jumatan PPATK, Mas Karania. Saya panggilnya selalu Mas Karania ini. Selamat pagi Bang Viu, Sobat PPATK semua. Terima kasih sudah mengundang untuk ngobrol-ngobrol. Karena rajinnya olahraga, segar selalu nih kelihatan Mas Karania nih. Alhamdulillah Bang Viu. Kalau kita lihat pertumbuhan dari transaksi non tunai di Indonesia termasuk OVO, Genius dan Isaku atau lain-lain ya sejenis itu tuh luar biasa signifikan ya sekarang ini Pak Karania. Kalau misalnya tahun 2017 kita lihat masih transaksinya 1,8 miliar US dollar ya. Nah, dalam setahun saja tumbuh 117,2% atau menjadi 3,8 miliar US dollar per tahun. Itu volume transaksi non tunai yang begitu meningkat. Tetapi jumlah kejahatan dari transaksi non tunai ini itu juga sangat tinggi. Bareskrim mendata dalam beberapa tahun aja ada 170.000 lebih gitu ya, termasuk ya kejahatan di sana kejahatan cyber lah ya. Cuman tidak dirinci kejahatan untuk yang e-wallet seperti sejenis itu tidak tahu berapa gitu. Nah, Mas Karania, kita mau diskusi terkait dengan hal-hal semacam ini agar memberikan pencerahan kepada nasabah khususnya yang menggunakan e-wallet ya. Bagaimana supaya terhindar dari kejahatan yang selalu mengintai nasabah. Yang kalau saya lihat tuh ada tiga hal yang selalu terjadi ya. Pertama itu mereka melakukan pemalsuan ya identitas ataupun pertukaran SIM. Kemudian ada serangan MITM ya maksudnya dan phishing. Juga ada kejahatan yang dilakukan dengan serangan malware. Ini secara umum kejahatan yang selalu dilakukan terhadap nasabah e-wallet. Nah ini untuk menghindari agar para pemegang e-wallet terhindar dari kejahatan seperti ini, apa yang langkah-langkah dilakukan oleh OVO lah misalnya? Ya, terima kasih Mas Viu. Jadi kalau saya kira, ini kita harus bicaranya di 3 level gitu ya. Satu di level player seperti OVO, kemudian juga berbagai perusahaan fintech lainnya. Lalu kemudian di level regulator dan aparat penegak hukum. Yeah. Lalu ketiga di level konsumen. Nah, sebetulnya kalau di level, saya mulai dari level player gitu ya. Sebetulnya di level player, kalau kita bicara player yang resmi, kemudian yang besar, sebetulnya security itu sudah menjadi sebuah pilar penting yang saya kira itu menjadi sebuah keharusan gitu ya, kalau kita memang mau bergerak di industri financial technology di Indonesia. Jadi saya kira
kalau kita lihat pemain-pemain besar itu security itu saya kira sudah dihandle dengan sangat serius. Apalagi Kosovo kalau ya. Insya Allah dan alhamdulillah begitu, Mas Fiu. Yeah. Karena apa? Karena memang kalau pemain-pemain yang yang resmi gitu ya, itu kan sekarang sudah diregulasi dengan sangat ketat sebetulnya, baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia, kemudian juga untuk AML, VFT atau anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris juga harus lapor ke PPATK gitu ya. Kemudian Kominfo, sekarang misalnya di Kominfo untuk mendapatkan lisensi penyelenggara sistem elektronik itu diwajibkan untuk memiliki ISO 27001 gitu. Jadi sudah semakin ketat. Kalau uang elektronik itu ada audit tahunan, bukan hanya dari teknologi tapi juga ada berbagai audit lainnya termasuk anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Yang audit siapa itu? Itu kami harus menunjuk auditor yang bisa diterima oleh regulator gitu Pak Bang View. Jadi seperti misalnya kalau di pasar modal itu nggak boleh pakai sembarangan IT auditor, tapi auditor yang selama ini misalnya sudah memiliki track record sebagai auditor security di pasar modal gitu. Nah itu jadi saya kira sebetulnya standarnya semakin baik. Dan yang ingin saya kira yang perlu kita diskusikan begini. Saya termasuk cenderung orang yang selalu melihat justru dengan adanya teknologi digital, financial technology, justru sebetulnya kita punya tools sekarang yang bisa sangat akurat dan precise untuk menghindari, untuk mendetek dan menghindari. Bisa dibayangkan kan kalau yang namanya kejahatan ini ya, penipuan dan lain sebagainya, itu kan sudah terjadi sejak uang hadir gitu. Bisa dibayangkan kalau kita tidak pakai teknologi digital, itu sulit sekali tuh melakukan tracking, melakukan identifikasi gitu ya dari potensi fraud dan bagaimana pencegahannya. Justru dengan kita menggunakan sekarang ada teknologi digital, berbagai potensi itu bisa diidentifikasi di depan sebetulnya, gitu. Dan kalau saya lihat dari matriksnya sebetulnya sudah sangat membaik. Nah yang kedua di sisi konsumen gitu ya. Nah ini saya kira memang perlu edukasi yang sangat masif dari regulator, industri gitu, termasuk juga PPATK dalam hal ini. Karena memang begini, saya beberapa waktu lalu menjadi pembicara bersama Pak Tirta Segara. Beliau komisioner di OJK yang membidangi edukasi ya. Itu ada data yang menarik. Inklusi keuangan kita itu sudah naik bagus ke 76%. Tetapi kalau bicara literasi keuangan, itu tertinggal hampir separohnya, cuma 38% kalau nggak salah. Gitu. Jadi inklusinya baik dan ini didorong oleh fintech gitu ya. Tetapi literasinya masih jauh ketinggalan. Jadi ada gap yang besar antara penggunaan dengan literasinya. Nah, disinilah saya kira penting ini tidak bisa diserahkan hanya ke industri karena tentu ini membutuhkan upaya masif, ini harus membutuhkan effort dari regulator juga, dari pemerintah, yaitu tadi. Jadi kita tahulah bahwa sebetulnya ada banyak modus-modus penipuan yang memang sebetulnya bersumber dari belum pahamnya gitu konsumen kita. Misalnya kalau token itu nggak boleh dikasih ke orang lain gitu ya. Kemudian yang namanya PIN itu harus secara berkala diganti dan nggak boleh terlalu mudah gitu. Nah hal seperti itu Bang View yang saya kira ini harus terus Dan itu tanggung jawab dikomunikasikan. bersama ya. Betul. Nah yang ketiga sebetulnya ini yang saya kira juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita bicara di level regulator dan aparat penegak hukum. Ini mohon maaf kalau saya salah, tetapi saya kira saya belum pernah mendengar atau mungkin saya belum mendengar gitu ya. Ini kan kita lihat bahwa ada banyak pembobolan dan bahkan sampai yang menjadi korban kan bukan hanya platform-platform financial technology atau digital seperti kami loh, Bang View, ya kan? Yang menjadi korban itu pemerintah juga gitu. Kita sering dengar kan ada website
pemerintah ini dihack gitu, diganti dan lain sebagainya. Bahkan juga dulu kalau nggak salah kan menimpa KPU ya. Ya. Padahal KPU menyimpan data sensitif gitu, itu menyimpan data pemilih, ratusan juta pemilih. Nah jadi saya kira sama seperti pemerintah, pada saat terjadi pembobolan, pencurian data, sebetulnya platform-platform teknologi itu sebetulnya dalam posisi korban dan kami sangat dirugikan itu, Bang View. Jadi saya kira justru kami merupakan bersama konsumen itu menjadi pihak yang sangat dirugikan. Nah, tetapi kalau saya lihat itu kelihatannya kok belum ada, kayaknya saya belum pernah dengar ya ada yang sampai dipenjarakan gitu ya, ditindak tegas gitu. Ini yang saya kira mungkin memerlukan juga ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Bahkan kalau bicara dengan teman-teman, even dari bank ini, Bang View, bukan cuma dari fintech, itu ada, maksudnya semua sudah menjadi rahasia umum gitu. Ada satu daerah di luar Jawa gitu ya. Daerah itu ternyata memang terkenal bisnisnya rupanya ini memang bisnis dari kejahatan cyber. Apakah di bank maupun di ini. Saya mungkin jangan sebutkan nama daerahnya lah, tapi itu jadi rahasia umum gitu. Dan teman-teman yang sudah pernah ke sana bahkan nggak bisa masuk gitu. Meskipun dengan aparat penegak hukum karena premannya luar biasa gitu ya, dan mungkin juga sudah menjadi seperti mafia besar gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi PR bahwa memang perlu ada tindakan tegas bahwa pembobolan, pencurian data itu adalah kejahatan, itu adalah tindak pidana yang memang harus ditindak tegas, dihukum berat gitu. Sebagaimana kita lihat di negara-negara lain gitu, Bang View. Nah, ini yang saya kira kita harus bicara secara komprehensif di 3 level ini gitu, kira-kira ya, Bang View ya. Jadi aparat keamanan juga masih belum bisa optimal gitu ya. Padahal kan daerahnya tadi udah tahu ya, di daerah Sulawesi. Ya, bukan sih, saya nggak sebut lah nama daerahnya apa, tapi luar Jawa itu, Bang. Di luar Jawa itu. Ini rupanya juga sudah menjadi rahasia umum gitu, ini yang menarik. Tetapi juga ada menyebutkan bahwa di penyelenggara e-wallet ini untuk pelaksanaan PMPJ-nya itu prinsip mengenal pengguna jasanya juga kurang kuat, sehingga juga masih banyak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan itu gitu. Apakah iya? Seperti apa nih penjelasannya Mas Karania? Ya, jadi memang sebetulnya begini, Bang View ya. Saya lihat ini saya kira kita perlu mengapresiasi Pak Zudan ini, Profesor Zudan, beliau Dirjen Dukcapil. Saya kira beliau itu membuat banyak terobosan ya, dan saya kira ini sangat penting artinya bagi pertumbuhan fintech, dan juga ini tadi seperti yang disampaikan soal KYC kan menjadi sangat penting gitu ya. Iya. Nah, sekarang Dukcapil itu dan karena itu saya kira perlu lebih banyak resources yang kita supaya Dukcapil betul-betul bisa menjadi lebih powerful gitu ya. Karena sekarang dibayangkan Bang View, saya beberapa kali ngobrol dengan Prof. Zudan, itu memang resources-nya kelihatannya masih cukup terbatas gitu ya. Padahal pertumbuhan fintech kita begitu besar, jumlah keperluan KYC itu tinggi sekali, itu ya, Bang View ya. Dan itu memang saya kira Ditjen Dukcapil perlu diperkuat resources-nya gitu, karena ini kan tentu tidak, ini kita harus bicara bahwa memang harus ada infrastruktur teknologi yang kuat gitu ya, sumber daya manusia, sumber pendanaan, karena dengan adanya Dukcapil itu sebetulnya fintech terbantu dan itu gratis kan, Bang View. Saya kira ini yang sangat sangat baik. Jadi KYC berkat dukungan dari Pak Zudan ini sudah menjadi public goods. Jadi misalnya kalau ada pengguna ingin, kalau di Imani kan ada 2 kategori ya, ada yang non KYC, ada yang KYC. Kalau non KYC itu kan cuma boleh balance-nya 2 juta rupiah. Kalau yang KYC bisa 10 juta. Nah itu
pada saat pengguna OVO ingin naik kelas gitu dari yang non KYC menjadi KYC, itu kami sekarang dibantu oleh Dukcapil. Jadi kami bisa connect ke Dukcapil dan kemudian melakukan verifikasi apakah betul Bank View ini memang NIK yang dicantumkan oleh Bank View itu adalah memang miliknya Bank View. Dan itu gratis gitu. Nah, ini saya kira bagus dan memang sekali lagi ini memang ini penting, ini terobosan penting. Kita tahu bahwa betapa pentingnya single identity seperti di Amerika dan lain sebagainya, karena itu impact-nya bisa ke pajak dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang perlu ada agar resources di Dukcapil ini bisa ditambah gitu, Bang Nasir, karena kebutuhan fintech-nya luar biasa gitu. Nah, ini kemudian juga hal lain saya kira yang juga bisa menambah sekarang itu kan kalau kita verifikasi ke Dukcapil itu kita memverifikasi 3 data point ya, NIK, kemudian nama lengkap dengan tempat tanggal mungkin bukan tempat tanggal lahir. Nah, sebetulnya Dukcapil sebetulnya sekarang juga sudah memiliki biometrics ya. Jadi ini kan public goods gitu ya, Bang View ya. Dan saya kira sangat penting dan itu jadi semakin bisa kuat gitu, karena sekarang aja saya kira itu sudah terasa apa yang dilakukan oleh Pak Prof. Zudan itu sangat penting, sangat strategik gitu ya. Nah, tetapi memang sekali lagi perlu adanya beliau perlu dibantu gitu, Ditjen Dukcapilnya juga supaya itu tadi, supaya semakin resourceful gitu, Bang View. Saya ingin cerita sedikit tentang pentingnya single identification number tadi yang sekarang ya singgung ya. Nah, ketika awal-awal PPATK berdiri, itu salah satu yang kita sinyalir banyaknya pencucian uang karena masyarakat di Indonesia punya lebih satu identitas. Di Jakarta identitasnya KTP DKI, kawin di Garut punya KTP di Garut. Nah, itu lama pemerintah punya anggaran untuk bisa membuat single identifikasi number tadi. Kalau nggak salah saya, itu kita prioritaskan dalam Komite Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu selama hampir lebih dari 10 tahun baru terrealisasi. Artinya negara punya uang untuk membangun KTP secara nasional gitu ya. Nah, tapi ketika negara punya uang, uangnya dikorupsi sampai 2,3 triliun ketika itu. Nah, kalau menurut Mas Karania, supaya nasabah ini tidak tadi harus ada peran juga dari berbagai pihak ya untuk melakukan edukasi. Kira-kira apa yang perlu lagi, hal lain yang perlu diantisipasi untuk menurunkan tingkat kejahatan ya, artinya menurunkan agar nasabah masyarakat tidak dirugikan dalam transaksi non tunai atau e-wallet ini. Ya, jadi saya kira saya ingin melanjutkan yang tadi ya. Yeah. Jadi saya setuju dengan pendapat Bang View bahwa KYC itu kan menjadi sangat vital gitu. Karena itu kan sumbernya dari situ ya, Bang View ya. Kalau misalnya dari awal identitasnya aja sudah palsu gitu ya udah kita nggak usah bicara transaksinya dan lain sebagainya. Selalu sumbernya itu dari pemalsuan identitas. Nah, saya lihat sebagai contoh ya, dulu ini ada cerita lucu, tapi ini sekali lagi menunjukkan, saya kira saya sangat appreciate dengan apa yang dilakukan Pak Zudan gitu ya. Dulu misalnya, ini cerita di Bareksa, dulu itu kan jangankan ada KYC gitu ya, dulu Bareksa didirikan tahun 2015, dia masih belum ada koneksi ke Dukcapil gitu, sehingga kita tidak bisa melakukan KYC dengan cepat. Nah, itu lucu gitu. Setelah sekarang kami connect dengan ke Dukcapil, itu ketahuan ternyata ada data-data nasabah yang dulu ya bukan di Bareksa. Karena kan kalau di KSEI datanya ada, misalnya kalau Bang View
menjadi nasabah Bareksa, Bang Vio menjadi juga nasabah langsung di MI apa gitu, itu kan datanya ada di KSE. Jadi begitu kami cek ke Dukcapil, kemudian keluar di KSE-nya itu ada 2 nama, NIK-nya 1, namanya Yunita tapi rupanya ada kumisnya gitu, Bang Natsir. Nah itu pemalsuan yang luar biasa kasar gitu, namanya Yunita tapi kok berkumis gitu. Tapi itu terjadi. Dan ini kemudian bisa sekarang dengan berkat Pak Zudan dan Dukcapil, karena kami sekarang sudah bisa melakukan koneksi by system ya, jadi cepat sekali tuh melakukan pengecekan identitas. Dan saya kira memang kenapa tadi saya menyampaikan bahwa kita perlu memberikan dukungan yang lebih kepada Pak Zudan dan bapak-bapak ibu-ibu di Dukcapil, karena memang ini sebuah era di mana ini yang selalu saya sampaikan ya. Kalau kita bicara di sektor keuangan kan dengan adanya era fintech ini kan terjadi namanya demokratisasi dunia keuangan kita nih, Bang View. Yeah. Dulu mungkin kalau saya di investasi itu kelihatan banget bedanya. Dulu yang invest mungkin cuma orang-orang kayak Bang View lah gitu ya, dana pensiun gitu. Kemudian mungkin orang-orang yang cukup punya uang banyak. Nah sekarang tuh landscape-nya berubah. Tapi dulu cuma sedikit sekali frekuensinya setiap hari. Nah sekarang karena reksadana dulu kami memelopori di Bareksa bersama Tokopedia, Bukalapak, kami menjual reksadana hanya Rp10.000, bukan $10.000 ini, Bang Vio, 10.000 perak ini, kayak beli gorengan. Nah itu kan terjadi lonjakan transaksi gitu. Sekarang kami harus memproses transaksi mungkin di atas 10.000 setiap hari. Dan itu membutuhkan kapasitas teknologi eKYC yang sangat besar gitu, Bang View. Karena kalau enggak, dunia fintech yang sekarang sedang mendemokratisasikan dunia keuangan kita, di mana kita melihat ada very high velocity, frekuensi transaksi, frekuensi registrasi tinggi sekali dan sudah tidak mungkin diproses secara manual. Nah, disitulah pentingnya juga proses-proses eKYC yang bisa menjawab gitu. Terjadi pergeseran landscape dunia keuangan kita yang sekarang itu tadi sekarang sedang bergerak ke arah retail dan kemudian frekuensinya tinggi sekali dan sudah tidak mungkin di-handle secara manual. Nah, jadi disinilah saya kira penting sekali kita terus memperkuat dan membantu menambah resources dari Dukcapil kita ini, Bang View. Tapi saya belum dapat ini ya, apa yang perlu kita bantu untuk meningkatkan kapasitas ataupun nilai tambah dari apa yang dilakukan oleh Prof. Zudan tadi? Ya, saya kira kan gini ya, Bang View ya. Saya kira tentu di sini kan saya kira yang juga paling penting adalah sumber pendanaan ya. Karena saya di OVO, kemudian di Bareksa, saya juga di asosiasi fintech gitu. Teknologi adalah sebuah investment yang saya kira tidak bisa dibilang murah. Bahkan kalau mau kita bilang cukup mahal. Tapi saya kira melihat penting begitu strategisnya peranan eKYC dalam memerangi kejahatan cyber ini, saya kira pemerintah harus invest more gitu, untuk memperkuat terus memperkuat Dukcapil kita ini, karena saya kira itu penting sekali dan saya kira itu investment yang saya kira akan sangat akan kelihatan hasilnya gitu, impact-nya. Saya kira bukan hanya untuk fintech, tetapi juga untuk perekonomian kita ke depan, dan juga saya kira juga yang terpenting adalah dalam upaya kita memerangi kejahatan cyber ini gitu, Bang View. Ya, jadi KTP nasional itu masih belum efektif ya? Kalau menurut Sudah. Saya kira sekarang kami pada saat melakukan eKYC, kami kan rely on NIK itu, Bang View. Iya. Yeah. Jadi saya kira ini sangat membantu. Jadi contohnya kami sekarang sudah memiliki tools gitu ya untuk melihat bahwa kok ternyata data NIK-nya dipakai orang gitu. Itu tuh kami sudah bisa lihat. Gitu. Nah, ini saya kira penting sekali. Kalau dulu kan kami buta, Bang View. Misalnya Bang View memasukkan NIK sembarang gitu, memasukkan NIK yang lain, kami kan nggak punya tools gitu untuk
bagaimana mengecek data NIK yang di-input oleh Bank View itu dengan sebuah source of truth gitu ya. Kan bisa aja yang namanya KTP kan di Photoshop dan lain sebagainya kan gitu Bang View. Nah sekarang dengan ada di Dukcapil, katakanlah kalau misalnya kalau Bang Vio kan nggak mungkin PPATK ya, pakai contohnya yang lain. Bang Vio lah, kalau bisa ada Bang Vio ini melakukan pemalsuan KTP gitu, kemudian NIK-nya dia pakai NIK orang lain, itu kan kami begitu cek ke Dukcapil, itu kami bisa cek bahwa ini ternyata NIK-nya bukan Bang Vio. Gitu. Contohnya yang tadi itu Bang Vio. Jadi Yunita tapi kok berkumis gitu. Nah ini saya kira, nah apalagi nanti dengan adanya face biometrics, saya kira ini akan lebih powerful lagi gitu. Jadi sobat PPATK nggak perlu ragu ya bahwa transaksi di fintech itu aman ya karena teknologi dan hal lainnya itu cukup terjaga begitu ya Mas Karania ya. Nah, cuma makanya jangan sampai tergiur dengan fintech ilegal itu, Bang Natsir ya. Jadi saya kira ada banyak kejadian justru memang penipuan tuh dilakukan melalui yang fintech ilegal. Nah, fintech ilegal ini juga ini yang saya kira ini perlu hati-hati nih, Bang View. Jadi dan ini saya kira di sini peranannya Kominfo dan saya rasa ini juga relevan buat pencucian uang dan anti pendanaan teroris. Jadi kadang-kadang kalau platformnya gitu ya di aplikasi kami di OVO di Bareksa gitu kami kan sudah memasang pagar-pagar security tertentu. Nah, tetapi kami kan juga untuk keperluan marketing komunikasi memiliki social media account gitu ya, Instagram account, Facebook account, Telegram account gitu kan. Nah, biasanya banyak penipu itu juga memalsukan account official account dari perusahaan-perusahaan teknologi ini. Dia bikinlah account di Instagram gitu. Dan biasanya ini yang saya kira di sini sekali lagi memerlukan dan di situ juga terjadi penipuan. Seolah-olah mengatasnamakan misalnya perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Tapi itu sebetulnya ditujukan untuk menipu masyarakat. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah pengalaman kami sudah itu sulit gitu. Udah jelas-jelas ini misalnya account Instagram palsu gitu ya, account Telegram palsu, dan jelas-jelas dia melakukan penipuan. Tapi kami melapor misalnya ke Facebook, ke Instagram, ke Telegram, itu hampir nggak pernah digubris tuh. Nah, padahal jelas-jelas ini account palsu dan kemudian melakukan penipuan. Jelas-jelas melakukan penipuan. Sedang, bukannya sudah, sedang melakukan penipuan. Nah, karena itu menurut saya, salah satu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, regulator, PPATK adalah bagaimana pemerintah juga harus tegas terhadap account palsu Facebook, account palsu Instagram, account palsu mungkin di TikTok gitu ya, di Telegram, di WhatsApp gitu. Karena ini saya kira ini justru sangat rentan. Karena ini betul-betul di luar kontrol perusahaan-perusahaan teknologi, Bang View. Cepat tanggap lah ya, artinya betul. Kerugian tidak banyak menimpa masyarakat. Terakhir, pesan Mas Karania buat Sobat PPATK ini, agar aman bertransaksi, tidak menjadi korban, apalagi langkah yang dilakukan? Ya, saya kira sih yang paling penting itu ya, Bang View ya. Jadi, yang penting adalah satu, di OJK, saya kira di OJK ya, saya kurang tahu di Bank Indonesia atau di yang lainnya, tapi di OJK itu sudah ada daftar perusahaan-perusahaan fintech yang memang statusnya terdaftar atau mendapatkan izin di OJK. Bagus gitu ya. Nah, itu jadi saya kira tolong selalu dicek ke situ apakah memang perusahaan fintech ini legal atau ilegal gitu. Yang kedua, biasanya kalau udah muncul iming-iming yang luar biasa bombastis gitu ya. Nah, itu biasanya tuh dilakukan oleh yang ilegal itu. Nah, ini yang saya kira sekali lagi kita perlu bersama-sama pelaku, pemerintah, regulator dan juga konsumen gitu, elemen-elemen masyarakat untuk terus menutup gap ini, Bang View, antara literasi finansial kita yang sudah cukup tinggi, 76%,
inklusi keuangan kita yang sudah 76%, tetapi literasi keuangan kita yang masih di bingung. level 38%. Gitu. Jadi ada gap yang besar. Ya. Dan bagi sobat PPATK untuk melakukan transaksi ataupun menggunakan fintech harus banyak membaca juga, banyak belajar ya. Baik sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?